Setiap memasuki bulan suci Ramadan, Kampung Jogokrian di Yogyakarta rutin menggelar Kampung Sore Ramadan. Tahun ini, Kampung Sore Ramadan diikuti sekitar 300 pedagang kuliner dan produk UMKM. Keramaian Kampung Sore Ramadan semakin padat menjelang berbuka puasa. Masyarakat banyak berburu kuliner untuk berbuka. Tahun ini, panitia Kampung Sore Ramadan menyediakan 3.000 porsi takjil setiap hari yang disiapkan oleh ibu-ibu dasawisma. Takjil yang disiapkan pun dipilih menu berkuah dengan estimasi per porsi 15.000 sehingga untuk 1 bulan mencapai anggaran 1,3 miliar rupiah. Alhamdulillah pada tahun ini Kampung Ramadan Jogokrian sudah Insya Allah udah cukup buat sekitar seminggu pertama itu udah cukup. Jadi untuk kebutuhan dana sampai akhir Ramadan itu kan 30 hari untuk takjil sendiri kami butuhnya sekitar 1,3 M ya. 1,350 ya. Kajian, terus tadarusan dan sebagainya. Alhamdulillah peran masjid tidak hanya sebagai pusat dakwah, tetapi bisa memberdayakan masyarakat sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat. Dengan kegiatan Kampung Sore Ramadan, Masjid Jogokrian bukan hanya menjadi pusat dakwah, tetapi juga menjadi pusat sosial ekonomi warga. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Berbicara mengenai masjid, sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita lagi, ada Ustadz Imam Adar Rukuni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sekjen Dewan Masjid Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana masjid memberikan edukasi kepada umatnya. Nah, seperti apa sekarang ini, sejauh ini peran masjid di Indonesia? Ya, makasih. Assalamualaikum. Sebenarnya peran masjid itu di samping sebagai tempat beribadah, dia juga sebagai atau markazul ummah, dia sebagai pusat masyarakat itu. Ya. Dan itu masyarakat berkumpul dari berbagai macam latar belakang. Apakah rasnya, apakah budayanya, apakah juga madhabnya, politiknya juga begitu. Sehingga kadang-kadang masjid itu ditambahi tambahan masjid jami'. Jami' itu tadi yang menyatukan atau yang mempersatukan dari yang macam-macam itu tadi. Karena itu peran masjid kemudian memiliki nilai tambah juga, diantaranya adalah markazut tarkiz lil ummah, itu ya tadi itu pusat masyarakatnya. Dan kemudian tadi ada informasi juga masjid yang diantaranya memberikan pemberdayaan. Jadi itu daurut takwiyah, itu peran pemberdayaan. Pemberdayaan itu dari sudut misalnya ya, ekonominya atau kegiatan masjid itu untuk ummah. Dan di sini diantaranya pemberdayaan di mana orang-orang bisa memberikan infaknya untuk orang lain. Sehingga buka atau takjil bersama, mungkin sahur bersama sebagai hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Itu ada yang terberdayakan di situ. Ya. Ya. Di samping itu adalah juga peran daurut tanwir, itu pencerahan juga kepada masyarakat, termasuk kasus-kasus yang tadi dibahas. Nah, itu saya kira masjid juga bisa mengambil peran itu. Ya. Nanti kita bahas mengenai itu ya, Ustadz ya. Saya ke Kiai dulu. Ini kalau bicara mengenai peran masjid di Indonesia dan juga di Arab Saudi katakan, apakah sama peran masjid juga seperti itu? Tergantung situasi dan lingkungannya. Saya katakan, kalau masyarakat kita, masyarakat yang multi etnik, kemudian multi budaya, tentunya kita akan fungsikan masjid sesuai dengan kondisi budaya masyarakat kita. Enggak harus ke Arab-Araban. Enggak semuanya orang Arab itu Islam. Dan orang Islam itu enggak harus dari Arab. Enggak harus ada orang Arab saja. Tentunya semuanya memiliki kultur dan budaya yang lain berbeda. Kalau masjid di Arab, contoh, kalau kita lihat di Saudi Arabia, di Masjid Makkah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, enggak ada kotak amal. Itu aja. Kalau andaikan ada kotak amal, berapa miliar tiap hari dapat duit. Kalau di tempat kita ada, alhamdulillah kotak amal, nggak sampai penuh. Kadang-kadang kotak amalnya hilang juga. Ada gambar burung aja. Ada gambar. Oke, Gusan, peran masjid kalau di Indonesia, Gusan melihat seperti apa? Oke, saya lihat masjid itu, saya termasuk bermazhab orang yang tidak begitu nyaman dengan masjid yang begitu indah, tapi sepi dalam aktivitas pengabdian kepada masyarakat.
Karena fungsi masjid itu bukan hanya untuk sholat, tapi bagaimana mengempowering masyarakat sekitarnya. Bagaimana masjid itu, kasnya tidak perlu nambah banyak kas, tapi kalau perlu zakat, kasnya 0, tapi uangnya ini diberikan kepada mengedukasi agar mereka bisa bekerja dengan baik, memberikan pancingan-pancingan agar mereka bisa menjadi masyarakat yang mampu dan lama-lama dia bisa menjadi orang yang muzaki untuk masjid dan untuk yang lain-lain sebagainya. Jadi masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah saja. Dan ini yang harus kita tumbuhkan dan kita yakinkan kepada para pengurus jamaah masjid semuanya bahwa masjid harus bisa mengempowering dan bisa memberikan manfaat kepada umat sekitarnya. Jangan sampai masjid itu baik tapi hasil baiknya ngambil duit di pinggir jalan. Itu sungguh merendahkan, menurut saya, mohon maaf sorry itu sih, itu merendahkan martabat masjid itu sendiri. Allah hadir itu dalam rangka memberikan maslahat, bukan masalah. Nah, ketika masjid hadir dan memberikan kemaslahatan, itulah esensi masjid yang sebenarnya. Ustadz Azhari, masjid yang tadi ketika Gusan bilang lebih suka masjid yang tidak terlalu mewah, tidak terlalu indah, tapi memberikan manfaat kepada jamaah di sekitarnya, umat di sekitarnya. Gimana? Saya karena lebih muda dari yang lain, saya harus katakan ada satu yang juga tidak boleh hilang dari masjid, mumpung ada Pak Sekjen. Masjid sebagai fungsi mencerahkan psikologis. Anak-anak muda kita sekarang indeks kebahagiaannya menurun, Mas Hilbram. Semua hal dijadikan stresor. Deadline di kerja, dinamika di kerja, stres. Masjid itu harus menjadi rumah mental buat mereka. Harus ada klinik konsultasi psikologis, itu menarik sekali. Di masjid. Karena Nabi mengajarkan, misalnya Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, qum ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, kalau waktu sholat sudah masuk, kumandangkan iqamah, arihna bis shalah. Relaksasikan batin kami dengan sholat. Jadi masjid dan sholat bagi Nabi adalah healing, relaksasi batiniah. Dan indeks kebahagiaan anak-anak milenial ini itu menurun, ya. Kita perlu masjid sebagai rumah yang ramah terhadap psikologis kita. Maaf, saya potong ini sedikit. Permasalahan itu adalah hal yang memang harus kita bangun. Ada permasalahan internal. DKM masjid kita ini lebih banyak egonya. Maaf. Maksudnya? Maksudnya, karena kadang-kadang remaja masjid ini dimarginalkan. Maksudnya? Dari aktivitas mereka ketimbang DKM itu sendiri. Realita ini. Ya, padahal kita butuh regenerasi. Kita butuh yang bagaimana menghadapi situasi kondisi anak-anak sekarang ini. Ya, justru saya lebih bangga yang menghidupkan masjid itu adalah remaja ketimbang aki-aki yang tinggal besok mati. Oke, saya langsung ke Pak Sekjen kalau gitu. Iya, makanya Ustadz Imam, silakan. Kita juga mendorong, bahkan Pak JK ya di DMI telah meluncing istilahnya dengan sejuta masjid ramah anak. Ramah anak itu ada masjid yang sebelumnya ada tulisannya anak-anak dilarang main. Itu tidak ramah itu. Tidak ramah. Termasuk fasilitas masjid misalnya kamar mandi licin. Itu tidak ramah karena itu anak bisa lari jatuh itu. Juga kabel-kabel listrik yang entah itu sound system itu keleleran di mana-mana. Bahaya sekali. Nah, Ustadz, itu bagaimana mengangkat yang generasi lebih muda untuk bisa menjadi pengurus masjid, aktif beraktivitas di masjid? Apakah memang sudah ada arah ke sana dari DKM? Ada, kita juga ada sayap-sayap atau organisasi otonom di DMI itu, Prima misalnya itu Perhimpunan Remaja Masjid. Itu nanti akan melakukan peran-peran pemberdayaan anak-anak muda juga. Jadi kembali ke masjid lah. Ini karena beberapa lama waktu era Repelita itu tersedot keluar untuk cari kerja, untuk tema hidupnya adalah gimana kaya, gimana berhasil, ukurannya itu kaya. Jadi dulu itu sebelum itu ukuran berhasil jadi kiai, jadi apa begitu. Ini sekarang gimana ngumpulkan duit, tabungan berapa, rumah bagus kayak apa begitu. Akhirnya masjid itu kosong. Kemudian DMI mendorong Pak Harto untuk ini membangun juga, memperkuat peran-peran pembangunan dalam spiritualnya, sehingga Pak Harto kemudian membangun masjid Amal Bati Yayasan Muslim Pancasila itu. Itu sangat menganggap peran penting karena itu akan menjadikan stabilisator antara
dunia dan juga batin dan material, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang lebih dari 4.000 masjid telah dibuka PAUD di masjid. PAUD pendidikan anak usia dini. Nah, itu mengembalikan anak-anak supaya tidak main gadget di rumah. Atau ini kembali ke masjid, bisa main di masjid. Tapi bicara soal terus menambah jumlah masjid, katakan seperti itu. Tadi Gusan mengatakan agak kurang nyaman kalau dalam membangun masjid malah minta-minta di jalan, melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kalau dari DMI melihat bagaimana? Kita termasuk menganjurkan untuk tidak melakukan seperti itu. Tetapi pemberdayaan masyarakat itu sebenarnya bisa dilakukan justru berpusat di masjid seperti ini. Tadi itu takjil saja seminggu berapa miliar tadi itu. 1,3. Terberdayakan masyarakat sebenarnya. Kalau nggak ada itu program itu kemana itu barang itu? Setelah diberdayakan ternyata ada kekuatan itu. Sebenarnya ada yang berpusat di masjid. Saya pernah melihat masjid itu di kawasan India, di kawasan India ya. Itu di mana, Ustaz? Di India. Ya. Masjidnya tidak bagus, kayak tidak perlu bagus. Memang nggak bagus. Tetapi 24 jam buka. Fisik masjidnya. 24 jam buka, anak-anak itu belajar apa dan seterusnya. Orang tua ya kapan itu. Ibu-ibu yang sakit, ibu-ibu yang melahirkan itu dikirim ke rumah sakit melahirkan tidak bayar, dibayar oleh masjid. Hebat kan? Hebat itu. Ideal sekali. Jadi siang hari kalau itu keluarga-keluarga tidak punya, datanglah ke masjid itu, makan di masjid itu, habis itu ramai. Kalau kita ada pengumuman dilarang makan masjid, kita di Mekah itu di atas Masjid Nabawi itu antara azan dan iqamah aja kadang-kadang makan itu dikasih. Dan lucunya lagi itu masjid itu sekarang ini pengumumannya banyak-banyakan kas yang terkumpul. Oh begitu Gus? Lucu kan? Gitu Gus. Kesannya kalau kas yang terkumpul itu semakin diumumkan semakin bangga. Diumumkan. Iya kan? Apalagi sudah itu masjidnya negara, jagani uang-uang dari masyarakat, mestinya kan justru gini juga. Disebarkan. Jam masjid pakai jam buka. Dan jam tutup. Kalau mau waktu sholat baru buka gitu. Buka minggu depan lagi. Waktu buka nanti. Buka pada jam waktu lagi. Habis itu tutup. Itu masjid udah kayak kuburan. Maka betul Nabi bilang, nanti di akhir zaman, masajidu ma'amiratun wa hiya kharabun anil huda. Masjidnya bagus, masjidnya bagus. Ramai di mana-mana banyak masjid. Tapi sudah menyimpang daripada konteks itu masjid sendiri. Yang saya lihat di Maharashtra, India ya seperti itu. Masjid itu dari uang dari masyarakat. Di samping itu memang masjid itu punya pasar, bukan miliknya pasar, tapi dia mempunyai pasarnya. Ternyata duit dari situ. Jadi anak-anak sekolah itu nggak bayar, dia dibayar masjid. Iya, Ustadz, ini menarik dan tentunya juga semakin hangat pembicaraan kita di kesempatan kali ini. Anda jangan kemana-mana. Apalagi tadi Ustadz Denny sempat mengatakan, Ustadz Imam sempat mengatakan bahwa ada masjid di India. Nah, kami punya liputan mengenai masjid di India. Seperti apa? Kita saksikan sama-sama. Ribuan umat Islam mendatangi Masjid Jama' New Delhi untuk berbuka puasa. Keluarga dan kerabat duduk berkumpul di halaman masjid yang menjadi simbol kemegahan Islam India pada abad ke-17 ini. Pengurus masjid menyediakan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Lepas berbuka puasa, warga kemudian melaksanakan sholat maghrib yang diikuti sholat isya dan tarawih berjamaah.